Salam gaspol guys. Kembali lagi sama gue Umar di channel Yesing View. Nah, kemarin kan gue udah bikin rekaman ya kemarin ya buat video-video pembahasan yang awal-awal gitu. Nah, kalau ada yang belum nonton dulu ya videonya ya biar tahu pembahasannya di channel ini arahnya kemana. Kan gue bahas ke video-video yang akan datang nantinya. Nah, di sini gue akan bawain berita yang hangat, lagi fresh, lagi di open. Nah, bro, gue nggak nyangka banget Lewis Hamilton resmi pindah ke Ferrari musim 2025. Ini beneran kayak film plot twist gitu. Si GOAT ya, kalian tahu GOAT gak? GOAT itu greatest of all time. Ya, GOAT. Dia tuh udah legend banget di dunia F1, 7 kali juara dunia. Tiba-tiba dia yang kayak ya dia itu pembalap yang pindah ke Mercedes dari McLaren dulu karena bosnya itu Ron Dennis itu yang terkenal kayak tahan besinya gitu kan. Dia tuh nggak bebas gitu, yang dia di McLaren tuh nggak boleh tatoan lah, tindikan lah. Dia pindah ke Mercedes, dia ngangkat Mercedes setinggi-tingginya, setinggi langit. Dia angkat, terus tiba-tiba dia banting setir ke Maranello buat nyari gelar ke-8-nya. Nah, kenapa sih Lewis itu cabut? Nah, Ferrari ini bakal makin ganas atau makin mundur nih. Kepindahan Lewis Hamilton ini kita bakal bahas bareng di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe biar lo jadi first class di pedok Yesing View. Nah, langsung gas aja bro. Kita opening dulu. Oke, bro, kalau kita flashback dikit, Mercedes itu udah kayak rumah kedua buat Lewis. Sejak 2013, Doi itu udah ngehajar semua rekor, ngerjain semuanya di F1 dan bikin semua kita geleng-geleng. Tapi kok sekarang malah cabut ya? Nah, kalau lo perhatiin beberapa musim terakhir, Mercedes kayak kehilangan arah. Mobilnya struggling, Red Bull makin ngacir, dan Hamilton capek nunggu mobil kompetitif. Nah, terseok-seoknya Mercedes di era yang lalu, yaitu era hybrid ya, kalau kita bilang ya, ke era hybrid itu. Nah, ditambah lagi George Russell itu makin kenceng, Mercedesnya lebih fokus ke regenerasi. Nah, Lewis dia itu butuh tantangan baru. Dan apa tantangan yang lebih gokil dari naik Ferrari, bro? Nah, kita sekarang masuk. Nih ibarat ya, Ferrari ini ibarat tim paling legendaris, tapi juga tim yang paling sering blunder strateginya. Kalian tahu sendiri kan lawaknya si Ferrari itu gimana. Tapi kenapa Lewis ini tiba-tiba mau ke Ferrari kan? Apa karena semua GOAT di F1 itu pindah mesti ke Ferrari atau gimana? Atau dia ngefans banget sama kuda cingkrang ini dari lama atau gimana? Jadi gini bro, jadi Ferrari itu punya mesin yang kuat ya, khususnya di era hybrid ini. Mereka tuh punya fondasi mesin yang kuat, walaupun mereka sempat awal-awal waktu zamannya Sebastian Vettel itu mereka tuh masih struggling ya sama mobilnya mereka. Tapi Ferrari ini sejak kedatangan Carlos Sainz di 2021 itu, Ferrari itu udah punya mesin yang kuat, udah punya line up pembalap yang super gacor, tapi butuh mental juara kayak Lewis Hamilton ini. Leclerc keren, tapi Doi itu masih kurang konsisten. Quali pace-nya tuh kenceng, tapi ya gitu, kadang nubruk gak jelas. Tapi itu semua udah dia buktikan di 2024 ini, di musim 2024 ini. Dia tuh udah konsisten untuk qualinya, lebih kencang, race pace-nya juga udah konsisten. Nah, sementara Sainz itu kita tahu kan, Ferrari itu ragu-ragu sama hasilnya, soal masa depannya Sainz itu gimana. Nah, Hamilton masuk sama dengan Ferrari dapat kombinasi pengalaman. Nah, jadi masuknya Hamilton ke Ferrari ini menambah pengalaman Ferrari soal GOAT-GOAT yang udah ada di line up pembalap juara dunia mereka kayak Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen. Nah, itu kan mereka juara-juara dunia. Tapi yang ngeraih juara dunia itu di F1 di Ferrari ini banyak gak sedikit yang mereka tuh cuman juara dunia tapi gak berkesan apa-apa gitu. Cuman punya mental juara aja tapi gak berhasil juara dunia karena lain sebab halnya kayak mesinnya yang gampang bapuk lah, atau kayak line up teknisinya kayak gak gacor gitu. Nah, mungkin kalau mereka kasih mobil yang kenceng di SF25 ini, mungkin kita bakal lihat Ferrari ini naik jadi Raja F1 lagi. Nah, lo sadar nggak sih kepindahan Hamilton ini bukan cuma soal Ferrari doang, tapi efeknya ke seluruh grid F1. Jadi kemarin tuh kepindahan Lewis tuh kepindahannya di awal musim 2024 ini ya. Jadi satu grid tuh panas semua, panas dingin. Lewis pindah ke Ferrari, ngapain Lewis pindah ke Ferrari? Gini. Nah,
Nah, ini si Om Toto nih ketar-ketir nih, Mercedes nih kehilangan pembalap terbaik mereka. Nah, pembalap yang udah bikin mereka juara konstruktor 8 kali dan juara pembalap 6 kali. Nah, mereka bakal gimana tuh? Nah, Ferrari-nya bakal makin OP atau malah makin blunder strategi? Nah, sekarang kita cari tahu siapa yang bakalan bisa meraih gelar juara dunia di Ferrari duluan, apakah Leclerc atau Hamilton. Nah, ada rumor tuh bahwa Carlos Sainz itu akan, kemarin tuh udah dijelaskan ya rumornya itu ya, bahwa Carlos Sainz tuh bakal didepak di 2024 dan dia tuh udah ngedaftarin duluannya di tim biru. Tim biru yang udah tinggal umurnya udah nggak berapa lama lagi lah di grid lah. Nah, kalian tahu sendiri kan ya timnya apa ya, inisialnya W ya, Williams ya. Sainz pindah ke Williams. Nah, dan buat Mercedes ini buat nge-move onin dari kepergiannya Lewis Hamilton tuh mereka naikin wonderstar atau wonderkid mereka, yaitu Andrea Kimi Antonelli. Nah, kepindahannya Lewis Hamilton ini juga membuat banyak kemungkinan ya. Salah satunya ada rumor bahwa Mick Schumacher tuh nanti akan jadi pembalap cadangan mereka. Tapi nyatanya nggak jadi. Yang jadi malah Valtteri Bottas. Nah, Valtteri Bottas ini masuk ke Mercedes lagi dengan aturan yang strict lagi, dan dia nggak boleh jualan kalendernya, itu kalender itunya nggak boleh lagi sama Om Toto. Dan kalau kalian lihat track recordnya Valtteri Bottas itu kan bagus banget ya. Valtteri Bottas itu kan pembalap yang berhasil membuat atau jadi wingman-nya Lewis selama di Mercedes untuk meraih gelar 8 kali juara dunia itu. Nah, juara dunia konstruktor. Nah, di sini semua kemungkinan rumor-rumor itu udah dijabarkan semua di sini. Nah, dari gua cuman punya satu pertanyaan terakhir aja. Nah, yang ini yang paling krusial nih. Bisa nggak Hamilton bawa Ferrari lagi, juara dunia lagi kayak zamannya Michael Schumacher dulu atau era Renaissance-nya Ferrari? Nah, jujur bro, ini bakalan susah banget karena Ferrari udah punya Leclerc kan. Leclerc itu kan wonderkid mereka udah akademinya sendiri lagi. Jadi Ferrari itu ngasih mobil SF25 ini, mereka janji mereka bakalan rata nyamain pembalap-pembalap mereka itu sama rata lah teknisinya, kayak batasan-batasannya ataupun untuk tesnya itu mereka bakalan janji samakan. Nah, Ferrari itu juga harus ngasih mobil yang kompetitif, dan kita tahu Red Bull itu masih jadi monster di grid meskipun ya RB20 agak bapuk lah di tengah-tengah musim lah, kita tahu semua lah RB20 ada masalah. Nah, di RB21 ini juga ada sekedar info selewat aja, nanti gue bahas di video selanjutnya. Nah, di RB21 ini gue baca-baca tadi, ikuti dari motorsport.com, itu gak bisa ngunain FlexiWing, padahal mereka tuh udah develop FlexiWing dari awal-awal 2024. Nah, ini bakalan jadi tempeleng besar nih buat Red Bull nih. Nah, tapi kalau kalian bisa bawa Ferrari juara dunia lagi setelah 17 tahun puasa gelar, nah jawabannya itu adalah cuma Lewis Hamilton sama Ferrari yang tahu. Nah, Doi itu punya skill, pengalaman, dan mental yang udah terbukti ya di Mercedes ya. Tapi ya Ferrari juga harus stop blunder strategi sih kalau mau. Tapi alhamdulillah sih 2024 ini mereka udah jarang banget blunder strateginya, dan bahkan McLaren sendiri yang juara konstruktor tahun ini malah lebih banyak membuat blunder strategi. Bro, gila banget kan berita ini kan, udah panas banget ya. Mungkin panasnya udah mereda ya, udah agak dingin ya, karena ini berita udah dari awal 2025 dan gue malah baru rilis di bulan kedua ini. Dan gue masih nggak percaya sih Lewis Hamilton yang kita tahu semua pakai race suit warna hitam terus-terusan atau pakai race suit warna putih, tiba-tiba bajunya tuh jadi warna merah. Itu kayak orang-orang tuh kayak Lewis pakai baju merah gitu kan. Nggak percaya kan, orang-orang tuh bakalan expect tuh Lewis pakai baju merah, padahal kan kalau kita tahu semua ya, Lewis itu pernah pakai baju merah di McLaren dulu tahun 2000, kayaknya tahun 2011 deh. Waktu itu ada acara sayembara untuk race suit di GP China 2011. Nah, di GP China 2011 itu Lewis pakai race suit warna merah. Tapi itu kan udah lama banget ya, dan itu pun special edition, special fans buat yang ada di China sana. Nah, menurut lo ini move on yang serius dari Lewis Hamilton ke Ferrari atau malah blunder buat Ferrari-nya sendiri atau ke Lewis Hamilton sendiri? Tapi yang cocokologinya dari anak-anak ya. Kalau dari anak-anak sendiri cocokologinya kemarin tuh, kalau Lewis Hamilton crash pada saat tesnya atau crash di shakedown-nya itu biasanya timnya tuh bakalan juara dunia. Kayak contohnya di McLaren dia
pada saat shakedown di Bahrain dia crash, atau pada saat dia di Mercedes, dia pada saat tes di Barcelona atau Catalunya dulu 2013 dia juga sempat crash. Di Ferrari ini sekarang juga di Barcelona di tes dia juga crash juga. Jadi apakah Lewis Hamilton bakalan juara dunia dan cocokologinya akan sebegitunya? Nah, buat keseruannya itu kita akan bahas semua nanti di video-video yang akan datang. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan kita bakal terus update berita paling hot yang ada di seputar motorsport ya, di F1 MotoGP. Nah, nanti yang kedua nanti gue bakalan bahas dulu ya apa yang nanti gue akan bahas nanti di Red Bull, karena Red Bull ini lagi on fire banget berita-beritanya. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue Umar dari Racing View. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gaspol.